Hai, saya Desti. Sekarang saya sedang berada di perpustakaan Pascasarjana. Saya lagi cari-cari Pak Hamdani nih. Yuk kita cari, kita temui, dan kita tanya-tanya. Halo, Desti. Let's go. Halo Bapak. Halo, Kayaknya Desti. lagi seru banget nih bacanya. Iya. Baca apa Pak? Ini lagi nyari bahan untuk bikin tulisan. Wah, ini cocok nih Pak. Desi punya pertanyaan, Iya. ini titipan dari teman-teman Oke, apa terkait itu? dengan flow atau tahapan-tahapan lulus dari sekolah Pascasarjana UIN. Bapak punya Oke, waktu? nanti kita jelaskan. Oke. Ayo, kita cari tempat yang enak. Ayo, cocok. Yuk, Yuk. sip. Halo teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama Pak Hamdani. Tadi lagi asik baca, kemudian Pak Hamdani berkenan untuk menyediakan waktunya untuk ngobrol sedikit aja terkait dengan tadi ya tahapan-tahapan bisa lulus begitu ya, tepat waktu misalnya dengan mengikuti flowchart atau alur-alur yang memang sudah disiapkan oleh sekolah Pascasarjana. Pak, tadi kan Desi bilang tuh, ada stigma di luar gitu ya, atau pikiran-pikiran yang menyampaikan bahwa aduh lulus di sekolah Pascasarjana tuh susah banget gitu karena 5 tahapan ini. Mungkin Bapak bisa jelasin dulu secara umum. Sebetulnya tidak susah. Buktinya apa? Sebagian mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Dan itu tentu saja bergantung pada effort atau usaha masing-masing. Ya. Nah, secara keseluruhan sebenarnya ada 5 tahapan ujian yang harus dilalui oleh mahasiswa SPS. Yang pertama ujian proposal, kemudian yang kedua ujian kolokium, ketiga ujian WIP (Work in Progress), yang keempat ujian pendahuluan, dan yang terakhir adalah ujian tesis atau ujian terbuka promosi. Oke, Ada Pak, 5 itu. tadi Bapak menyampaikan pertama diawali oleh ujian proposal ya. Syarat apa yang perlu dipenuhi untuk bisa mengikuti ujian proposal ini? Iya, betul. Jadi untuk masuk kepada tahapan ujian proposal, mahasiswa itu harus lulus di 2 mata kuliah, Desti ya. Oke. Yang pertama mata kuliah seminar proposal tesis, dan yang kedua metodologi penelitian. 2 mata kuliah ini memang penting untuk menopang dan memastikan kemampuan mahasiswa terkait dengan riset ya, metodologi, dan juga dari sisi konten atau konsentrasi yang dia kuasai gitu. Nah, teman-teman perlu dicatat ya, ini penting banget, makanya baik-baik ya kuliah semester 1-nya, karena tadi syarat untuk bisa lulus ujian proposal adalah harus lulus mata kuliah seminar proposal dan juga metodologi ya, karena itu jadi syarat yang penting. Nah, selanjutnya nih Pak, tahapan apa yang perlu dilalui? Ya, selanjutnya sebetulnya mahasiswa sudah memasuki tahap ujian yang kedua, yaitu ujian kolokium ya. Tetapi ujian kolokium itu lebih cair sekarang, lebih longgar karena ujian kolokium adalah ujian di mana mahasiswa menyampaikan gagasan ya, di hadapan akademik audience, audience yang akademik di lingkungan akademik tentang tesisnya. Tentang tesisnya disampaikan di akademik, baik itu international conference maupun seminar nasional ya. Apa yang disampaikan? Disampaikan itu adalah tesis atau kalau tidak tesis dia bahan-bahan yang pernah diseminarkan dalam kelas, yang pernah dipresentasikan dalam kelas gitu. Baik. Berarti kolokium ini boleh dibilang di dalam satu periode waktu begitu ya, bisa terselenggara berapa kali? Ya, jadi SPS UIN Jakarta sendiri mengadakan dalam satu tahun 2 kali ya, tetapi kita memberikan kelonggaran kepada mahasiswa jika memang ini nanti waktunya tidak memungkinkan atau tidak terlalu lama, maka mahasiswa bisa mengikuti kegiatan seminar atau international conference di tempat lain, tetapi perlu konsultasi dulu dengan prodi ya. Nanti prodi akan melihat sejauh mana kualifikasi dari penyelenggara conference tersebut. Oke, baik. Tadi jadi teman-teman semua nggak usah khawatir. Ternyata tadi Pak Hamdani menyampaikan bahwa kolokium bisa saja diikuti tidak hanya penyelenggara dari sekolah Pascasarjana, tetapi juga dari lembaga atau institusi lain. Tetapi berdasarkan tadi ya rekomendasi misalnya kualifikasi begitu ya yang diberikan. Oke, selanjutnya tadi Pak Hamdani di gambaran umum menyebut kata WIP atau Work in Progress ya. Apa ini? Iya.
itu juga ujian yang harus dilalui oleh mahasiswa terkait bagaimana mahasiswa melaporkan hasil ya. Hasil yang selama ini dia peroleh melalui proses penelitian riset ya. Kemudian di situ dia akan direview ya, di-examine oleh beberapa penguji, baik dari sisi ya academic writing, metodologi maupun topik-topik yang berkaitan dengan penelitiannya gitu. Baik. Jadi rekan-rekan sekali lagi bahwa tahapan yang tadi disebutkan, tadi 3 tahap yang sudah disebutkan oleh Pak Hamdani. Pertama adalah ujian proposal, kolokium, dan work in progress. Ini nggak bisa zigzag ya, tapi harus berkesinambungan gitu ya. Dan jangan tegang dulu ya, masih ada 2 tahapan lagi yang harus kita lalui. Dan sebenarnya Pak Hamdani, dari durasi mulai ujian proposal, kolokium ke work in progress ya, durasinya tuh berapa lama dari mulai ujian sampai harus ada progres di WIP? Ya, mengacu pada teman-teman yang sudah ujian ya, itu dari ujian proposal menuju WIP saya kira bisa dilalui dalam waktu mungkin kalau antara 4 bulan sampai 6 bulan. Ya, 4 bulan atau bisa lebih cepat dari itu ya. Nah, tetapi dalam proses dari proposal menuju WIP, teman-teman harus ingat bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dilengkapi, misalnya ujian komprehensif ya. Ujian komprehensif itu adalah ujian untuk memastikan pemahaman mahasiswa terhadap secara umum ya, topik-topik yang terkait dengan kajian Islam. Dan juga ada persyaratan bahasa Arab dan Inggris yang harus dipenuhi. Dan ini pentingnya adalah untuk supaya mahasiswa bisa mengakses referensi-referensi asing, terutama bahasa Inggris, dan memang itu diperlukan ya. Selain itu juga karena memang kampus kita sering mengundang atau melibatkan para narasumber akademisi internasional ya. Tentu saja kalau mahasiswa tidak punya penguasaan bahasa yang memadai akan kesulitan. Maka kita dorong itu, kita pastikan bahwa mahasiswa punya penguasaan terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tuh catat, ada tambahan 2 lagi tuh ya di antara 3 tahapan tadi, tetapi Hamdani tadi bilang semuanya bisa terlaksana begitu ya jika dinikmati prosesnya gitu ya. Pak, spill dong, ada 2 tahapan lagi nih yang belum disebutkan, tahapan yang keempat nih. Yang keempat yaitu ujian pendahuluan atau seringkali dikenal sebagai ujian tertutup ya. Nah, setelah ujian WIP selesai diperbaiki, kemudian mahasiswa bisa mengajukan ujian pendahuluan ya. Dan ini kita menghadirkan para reviewer ahli, dosen ahli, para pakar untuk melihat sejauh mana standar yang sudah ditulis, tesis yang ditulis itu memenuhi standar akademik. Ya, jadi ini kita maksimalkan supaya para ahli itu memberikan masukan-masukan, melihat kekurangan-kekurangan dan mereview secara keseluruhan ya. Dan secara maksimal di tahap ini. Kira-kira hal yang paling penting mungkin ya yang harus dipersiapkan sebelum pada akhirnya mengikuti ujian pendahuluan tadi. Ya, ujian pendahuluan tentu saja sebagai bagian dari rangkaian ujian sebelumnya, dia harus memperbaiki, merevisi bagian-bagian yang disarankan oleh penguji ya. Untuk dilengkapi, dan ketika itu semua sudah dilengkapi maka dia bisa ujian pendahuluan ya. Dan tahapan selanjutnya adalah ya setelah mahasiswa melengkapi revisi dari penguji, ujian pendahuluan, nanti tahapan sampai pada tahapan akhir. Nah, jadi kita memaksimalkan di ujian pendahuluan supaya di ujian akhir ini kita sifatnya mempromosikan ya. Mempromosikan gagasan, mempromosikan mahasiswa yang bersangkutan, dan kita mengapresiasi sifatnya. Jadi 2 kata kunci, mempromosikan dan mengapresiasi ya, dari mahasiswa yang sudah melalui tahap sekian tahapan ini, sehingga ini adalah sebuah ya sebut saja selebrasi di ujung ini gitu. Bapak tadi menyampaikan bahwa sebelum ujian tesis ya, tadi kan segala sesuatunya harus diperbaiki di sini. Siapa kemudian yang menentukan bahwa misalnya kamu dalam waktu sekian gitu ya durasinya ujian tesis, atau semua dikembalikan lagi ke calon mahasiswanya dari mulai ujian? Iya, jadi ujian-ujian itu adalah mekanisme ya untuk melihat mengaudit
mereview gagasan yang ditulis oleh mahasiswa, dikawal oleh para ahli, dan tentu saja kita berharap mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu. Okay. 4 waktu itu menurut norma yang berlaku itu adalah 4 semester. Itu yang ideal Itu atau yang ideal. atau yang lebih ada yang lebih ideal lagi. Bisa juga diselesaikan kurang dari 4 semester. Ya, jadi secara administrasi sebenarnya memungkinkan, ya. Dan kalau bisa cepat, kenapa diperlambat, gitu kan? Ya. Dan tentu SPS juga support penuh ya untuk mereka-mereka yang memang eager mau menyelesaikan tadi tesis lebih cepat, begitu ya. Oke, itu kayak teman-teman SPS tadi Pak Hamdani sudah menyebutkan 5 tahapan ya terkait dengan flow yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum akhirnya lulus dari Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, Pak. Sebelum kita udahan ya, karena Bapak juga mungkin udah agak lapar dan haus sama kita juga nih ya, closing statement dan magic word supaya teman-teman semangat dalam menyongsong proses semua ini. Ya, proses ujian yang dilalui oleh mahasiswa itu memang adalah tahapan untuk memastikan kualitas. Ya, judulnya adalah quality assurance. Ya. Di dalam proses quality assurance itu tentu saja yang dibutuhkan adalah yang pertama itu perseverance, perseverance itu daya juang. Teman-teman semua harus punya daya juang yang tinggi dalam hal penyelesaian tesis. Yang kedua, sebagai kelanjutan dari perseverance itu, ya memang tidak boleh mudah menyerah. Harus persisten. Teman-teman yang sudah selesai tepat waktu itu memang mereka-mereka yang ya walaupun ada sisi manusia yang agak down gitu ya, tapi kemudian cepat bangkit, sebentar kecewa ketika diberi masukan oleh penguji, pembimbing, kecewa atau ada sesuatu yang tidak mengenakan ya, tapi tetap terus setelah itu bangkit dengan cepat ya. Jadi perseverance, pantang menyerah, dan juga tentu saja kombinasi antara ikhtiar dan tawakal. Itu saya kira penting ya. Dan satu lagi, ini masukan dari teman-teman ya, itu peer group sebenarnya, peer group teman sejawat yang diupayakan saling mendukung, menopang, dan saling membantu itu penting untuk dalam proses penyelesaian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hamdani sudah meluangkan waktu, senang banget. Nanti kita tanya-tanya lagi ya sama Pak Hamdani terkait dengan hal-hal yang mungkin membingungkan rekan-rekan semua. Saya Desika Putrisari undur diri dan pamit, sampai jumpa lagi. Dadah.